Surat somasi dari Akulaku dan juga Shopee itu diduga palsu. Nah, buat teman-teman yang baru-baru ini mendapatkan surat somasi dari Shopee, dari Akulaku, dan agak mencurigakan, nah ini banyak ya kemarin-kemarin yang diduga itu surat somasinya itu palsu. Nah, sebenarnya palsu atau tidak, ini nggak ada pengaruhnya. Nggak akan mengubah status hukum teman-teman. Nggak akan mengubah yang tadinya jadi perdata, jadi pidana. Nggak ada seperti itu. Ya, somasi adalah peringatan yang akan ditujukan kepada kalian dan dituntutkan kepada kalian. Tapi kadang isinya itu aneh-aneh dan isinya itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Maksudnya, ya somasi masalah pinjol kok diancamnya pidana, kok diancamnya perdata, kok diancamnya akan sita barang, kok diancamnya akan didatengin ke kantor. Ya itu semuanya harusnya nggak seperti itu. Tapi kalau somasinya itu ya akan dituntut secara hukum, digugat secara perdata ke pengadilan negeri, itu masih masuk akal dan memang mereka bisa melakukan itu. Karena kan ini hukum perdata ya. Tapi kalau di apa ya dimelencengkan gitu ya, itu kalau kalian diancamkan akan dimasukkan ke hukum pidana gitu ya teman-teman ya, itu udah pasti palsu. Dan teman-teman sebenarnya bisa lihat kok bedanya. Kalau tulisannya itu bahasanya itu banyak yang typo, terus kemudian nggak sesuai dengan bahasa resmi, ejaan resmi, itu udah pasti palsu. Kopnya juga kelihatan. Kopnya itu biasanya kalau buatan para DC-DC yang nggak jelas itu kelihatan banget. Dan kalau surat somasinya itu dikirimkan di foto by WA, dikirimkan ke kalian, nah udah pasti udah nggak usah percaya kalau kayak gitu. Ya, jadi masalah somasi nggak usah takut, insya Allah nggak akan ada apa-apa. Mau itu asli atau palsu, tetap ya. Kalau kalian belum punya uangnya, ya belum nggak usah dipaksakan buat membayar. Itu penting teman-teman, karena kalau kalian paksakan, kalian akan terjerumus di masalah-masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari. Saran saya, tetaplah berusaha, tetaplah teruslah rajinlah berdoa. Karena dengan berdoa, dengan memohon pertolongan kepada Tuhan, itu akan memudahkan kita. Masalah seperti ini tuh yang bisa menolong hanya diri kita sendiri dan Tuhan. Karena orang lain, jasa-jasa apapun, hapus data apapun itu, semuanya bohong dan hanya pengen dapat keuntungan dari teman-teman. Jadi, lebih baik ya udah jalanin aja. Memang berat, memang ada resiko-resiko yang mungkin kita nggak tenang ditagihin, tapi resiko seberat-beratnya itu sudah tertulis semuanya dan nggak akan membuat hidup kalian sengsara. Ya, jadi tetap fokus aja, berdoa terus supaya dapat rezeki, supaya dapat kelebihan uang, sehingga uang itu bisa ditabung. Niatkan kelebihan uang itu untuk menyelesaikan pinjol. Nah, insya Allah semuanya akan ada jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.